Tuh kalau gerak tuh. Dia gerak tuh. Oh, sambil mikir-mikir itu keburu mati juga sih. Gila kare. Ngasihnya kiai sederhana, orang kaya kiai pesantren. Kiai kampung. Halaman kalau saya 140 katanya. 148 kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alladzi jama'a alaina fi harokatis syahidiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa suwatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyinal khidir abil abbas balya ibni malkan alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatul muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama il amilin aina makan min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya itis atil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilosekto qadasa wasirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahusu khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ulillahi lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa asdatina wa saddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal baitil mubarakah insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal ardo ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syariatul gharra wa tariqatil bayda wa tamasukit tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya utis'ah warzuqna kamalatiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fakhsahata khidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majlis Harokah Sahidiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Qabul ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga yang disusun oleh Al Mukarrom Bapak Kiai Profesor Ahmad Khodim. Langsung saja saya bacakan bahwa pada kesempatan yang lalu telah membahas tentang ibadah haji, di mana di dalam ibadah haji itu di dalam rukun-rukunnya terdapat berbagai simbol-simbol kehidupan, di mana orang akan mendapatkan manfaat ketika dia menyaksikan simbol-simbol itu lalu memahami apa makna di balik simbol-simbol yang ada. Ya, termasuk di dalamnya berpakaian ihram, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, pengunjungan Jamarot ya, melempar jumroh, tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i. Kemarin sampai bahwasannya semua itu merupakan satu pendidikan tarbiyah ilahiyah. Di dalamnya mengandung nilai-nilai kesabaran dan keikhlasan. Kesabaran dan keikhlasan dalam menempuh hidup yang wajar. Itu dilambangkan dengan sa'i, yaitu berjalan kaki dan lari kecil bagi yang laki-laki. Bagi perempuan, sa'i dilakukan dengan berjalan cepat. Sa'i dilakukan secara bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa dan Marwah. Itu haji itu gitu. Ujung-ujungnya adalah pendidikan dalam menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ya, ada yang lari cepat, ada yang lari kecil, ada yang berjalan cepat, ada yang ya naik kursi roda,
Itu ya. Nah, selanjutnya kesulitan untuk mempertahankan hak hidup tidak lantas melakukan sesuatu yang melampaui batas. Jadi harus wajar, sabar dan ikhlas dalam melaksanakan hidup ini dengan wajar, yang wajar. Ya. Kalau ada kesulitan wajar gitu ya. Nah, kesulitan untuk mempertahankan hak hidup tidak lantas melakukan sesuatu yang melampaui batas, melanggar batas. Kekurangan atau kemiskinan tidak membuatnya kalap dan melakukan penjarahan bila ada kesempatan. Sa'i merupakan simbol keteguhan iman dalam memperjuangkan kehidupan yang benar. Nah, tujuan mencapai pusat spiritual atau asal kehidupan disimbolkan dengan tawaf. Nah, mencapai pusat spiritual. Makanya Ka'bah itu diyakini sebagai pusat bumi, kalau orang Jawa bilang. Pusatnya bumi itu ya Ka'bah itu ya. Itu ya. Tujuan mencapai pusat spiritual atau asal kehidupan disimbolkan dengan tawaf. Tawaf itu lambangnya untuk mencapai spiritual. Makanya kok orang di dekat Ka'bah malah masih seneng selfie, masih apa? Itu jelas itu nilai-nilai spiritualnya enggak ada. Bagaimana kita datang bertamu di rumah Tuhan? Coba. Harusnya kan mumpung sampai rumah Tuhan, dekat dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, apa hajatnya disampaikan lah. Kok cuma gayung-gayung, untal-untul kayak bocah TK latihan manasik, selfie, ya kan? Ya Pak, dia itu kan orang sufi. Kok sufi ya, suka selfie. Di zaman sekarang, share sono share sini. Malah ada yang melakukan macam-macam di dekat Ka'bah itu sekarang ini. Padahal hal-hal yang kadang-kadang tidak layak dilakukan. Bahkan kemarin kabarnya ada yang berantem bareng, disiarin di TV lagi ya. Itu. Nah, itu spiritualnya di mana? Ya kan, ritual tapi kosong dengan nilai spiritual. Akhirnya cuma jadi apa itu? Cuma jadi seremonial, rutinitas keagamaan, rutinitas ritual, tapi kosong dengan nilai spiritual. Ulang, haji sama enggak haji sama aja. Yang umroh sama yang enggak umroh sama aja gitu. Peningkatannya apa ya? Ilmunya orang nambah gitu ya. Ngajine ya biasa-biasa, nek kobre ya mangkat ngaji, ora kobre ora usah. Nek perlu ngaji nunggu kancane. Padha ae. Gimana mboten? Fakta apa fiktif? Iya. Fakta. Ngomongin yang fakta wae lah penak. Gampang. Nah, Saya ya. makanya mengitari Ka'bah dari arah kanan ke kiri sebanyak 7 kali. Jadi tawaf sa'i itu sama. Kalau tawaf ngelilingi Ka'bah 7 kali, kalau sa'i mondar-mandir Safa Marwah 7 kali. Itu dia mutar-mutar sebetulnya yang di situ-situ juga, tempatnya di situ-situ juga. Dari Ka'bah itu geser sedikit itu udah Safa sama Marwah. Sedangkan dari Safa nanti berhentinya nanti selesainya di Marwah. Kalau berangkat dari Safa kok selesainya di Safa, mesti salah hitung. Salah hitung. Oh, iya. Makanya biasanya kalau nggawa karet. Karet yang kiwa 7, selesai 1 putaran pindah. Orang wis entek berarti 7. Tawaf bareng diajarin gitu. Karena umumnya orang di sana bukan memandang kebesaran Tuhan, tetapi wih gitu. Kenapa? Terkesima dengan kondisi banyak orang. Masjidnya beda dengan masjid di Indonesia. Gitu. Ketemu orang-orang yang nggak pernah ketemu di ngapain ketemu wong nak bengi-bengi kena wireng ngono kae, irenge itu kayak kopiah itu. Ora celeret cuma matanya doang yang putih sama untune. Ngono kae. Wah, ngono. Akhirnya haji
Wah weh wah. Umroh ya umroh wah weh wah kae. Umumnya umroh hilang barang, ngapain aja sih kok umroh sampai hilang Ka'bah Belanja. Bukan hilang Pak, ngilang kalau saya. Hilang. Belanja ya. Enggak biasa dia nilap jamaah karena pengen ketemu Tuhan. Saya mau ketemu Tuhan sendiri aja nih, gitu biasa. Itu kalau malam mah. Orang-orang pada tidur saya mau. Jadi orang banyak yang melakukan tawaf ini bagaikan sperma yang ingin masuk ke inti telur. Sperma yang masuk ke inti telur, indung telur. Ka'bah yang dikenal sebagai Baitullah atau rumah Tuhan merupakan lambang bagi rahim kehidupan. Rahim kehidupan. Di sudut tenggara Ka'bah ada ceruk lubang gitu, ya, sebagai tempat Hajar Aswad, yaitu batu hitam yang melambangkan vagina dan klitorisnya. Vagina itu gulungannya klotirusnya itu yang nyelentitnya itu gitu ya. Masa manusia ajarin ya, udah pada tahu. Ada. Jadi namanya klitoris gitu ya. Ada vagina, ada klitorisnya. Nenek, itu kan bolong sok, nggak ada klitorisnya. Oh. Ora pantes, melompong ngono tok. Ada klitorisnya. Itu lambang. Nah, ini itu ya. Disunatkan untuk mencium batu hitam itu sebenarnya lambang. Mencium batu hitam itu sebenarnya lambang. Bukan rukun haji, ora ya ora apa-apa, cuman lambang. Ora paham ya cuman ngombang-ngambung. Bangga aku ngambung ping 7 ya. Ora ngerti apa ora itu. Itu lambang. Lambang apa? Untuk menghormati kehidupan. Untuk menghormati kehidupan. Supaya apa? Biar paham bahwa hidup ini sangat berharga dan sangat terhormat. Mas jangan disia-siakan hidup itu. Ya nanti malah asfala sapilin. Kata Pak Ustadz Contoh mah kalau ngimamin. Itu lakot kula kenal insana fi asani takwib. Sunna radadnahu wa asfala sapilin. Baru ilal ladina aman. Ujung-ujungnya begitu. Ya, jadi menghormati kehidupan yang pada prinsipnya menghormati perempuan sebagai induk kehidupan. Kalau nggak ada perempuan sama orang iso ngene kiye. Makanya ada perempuan satu-satunya itu dihormati, jangan diledekin mulu. Diledekin, dicengin kaya orang ngurmati belas itu. Dihormati sing apik. Itu lambangnya mencium Hajar Aswad. Ojo terus diambungi ngono barang. Kemelin. Satu-satunya lagi. Diambungi. Mana? Diambungi. Ya. Itu induk kehidupan. Makanya kan cobalah. Jangan ada. Kalau seandainya nggak ada perempuan nih, dunia rame. Karena yang paling rame itu perempuan. Ya, bukan hanya emang perempuan seneng rame, mau lambene luru, lambene. Rame. Ya, makanya itu kan ini cakep ini Pak Kiai ini memberi gambaran sama kita. Itu semacam ya kan Ka'bah itu kan ada ceruk, ada centilnya. Supaya ada centilnya dikasih batu. Orang puter 7 kali. 7 itu lambang kesempurnaan waktu di rahim. Nah, itu kalau dipoto tuh dari jauh dari atas, kan semua pakai pakaian putih, efrom. Kecil-kecil gitu. Jutaan orang. Wah, serius. Itu kelihatannya masih cicak-cicak seperti sperma yang berebut untuk masuk ke lubang rahim. Betul nggak? Berusaha untuk semua tertuju kepada Hajar Aswad. Itu artinya apa? Hormati ibumu. Ibumu itu induk kehidupan. Dengan menghormati ibumu sebagai induk kehidupan, menghormati wanita sebagai induk kehidupan, maka engkau telah menghormati kehidupan.
Makanya kolo-kolo itu Mbah, ben sik tuwa ini kamar mandi nyanyi. Nyanyi sing apik ben dirungokno anak putu. Lho wis lanang nyanyi ra tau. Tau. Ombe obat kuat ora gelem. Kamar mandi tuh nyanyi. Kalau nyanyi boleh, selawatan jangan. Nyanyi yang bermakna, jangan asal nyanyi. Itu kok nyanyi bintang kecil di langit yang biru. Ya kan, ya hitung-hitung walaupun nyanyi ngasih nasihat anak putu itu. Nyanyi sing enak lho, Mbak. Hai manusia. Oh, tong tong seng tong seng. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Enak loh? Enak, aku masih tua nyanyi ya iso. Mbak, orang tau nyanyi. Semuanya wiritan terus. Ya apa-apa wiritan, yang penting paham. Nah, nyanyi ini kan paham dirungokno putune itu. Wah, diresepin iya juga deh. Makanya darah dagingmu dari air susunya, ini darah kita tumbuh, dagingmu itu tumbuh di sini, itu dari air susunya. Darah yang mengalir sekarang ini dari mana? Air susunya. Masih mengalir enggak sekarang? Masih. Hadir apa enggak? Hadir. Makanya ilah hadroti saya pakai khusus walid saya, kedua orang tuamu. Orang tuamu yang berebut-rebutan itu. Rebutan apa? Rebutan arep nyopok plathoke. Sikile arep nyopok plathoke sing simake ora kesel aku ngono. Rebutan kae iki. Terus berebut pengen ngleboni. Terus sama ngeliatin saya kayak begitu amat enggak? Bilang satu-satu. Hah? Satu-satunya. Iya kan? Iya. Paksa apa tidak? Nah ini lambat. Kalau kita memahami itu sesuai dengan Al-Quran. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Ada nggak di Quran tuh? Pak Ustadz mana tahu tuh? Wa wasainal insana, dan aku wasiatkan kepada semua manusia biwalidayhi agar dia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Terutama kamalat humuhu, ibunya telah hamil, mengandungnya. Wahnan ala wahnin. Dalam keadaan lemah orang mengandung itu. Semakin hari semakin lemah. Kita ini kadang-kadang kagak ngerti juga. Dikira orang hamil gak lemah. Ngusro ae. Kadang-kadang gak ngusro ya. Sing kene yo nagih kok ora dituani Mas. Ora dituain barang ngono kae. Ya piye ya? Oh ya gitu aja ya enggak. Senyum-senyum ya rumongso. Mangsaan ya. Geleng itu. Enggak ada semuanya. Ngono ya Mas Dedi? Enggak ya. Ya bola sering enggak ya. Yo ape ngaji ngene iki? Itu mengandung itu serba salah, makin gede, bayangkan. Makin hari makin besar. Waktu mau mulainya muntah-muntah, munek-munek. Bersyukurlah kalau punya istri nggak pernah hamil itu. Jadi nggak pernah ngundelok bojo munek-munek perkara. Kalau coba, bojo meteng ngidam, minta duren. Jam 1 malam dibeliin nggak mau, maunya harus manjat sendiri, orang modar gue. Jam 1 bengi manjat duren nih. Oh namanya juga ngidam. Nah, kalau Mas, kalau sama nggak lakukan nih, kamu tega kalau bayinya ini ngiler. Oh, nggak sampai kena tuntutan gitu. Alhamdulillah. Orang bersyukur. Ya kan? Pengen gue amal, boleh anak yatim tuh, pengen gue anak-anak dulur, ponakan, apa sapa. Entah penane tak urusnya tak sekolahnya, ngajarnya sing pinter. Itu padha wae karo anake dhewe. Mergo yang sing diurusi iku ya putune Nabi Adam. Jangan kalau kesah, jangan ngelukru terus begah
dengkul pegel-pegel ra meteng-meteng terus ora gelem ngono kan bojone curiga kok arang-arang njaluk ngono apa disimpen neh iku maneh awas kowe mulih kali separo manuke Ditetek. Di kulkas macam-macam. ngaji ngene iki ya penak nek paham ngaji penak ya sing ora penak iku nek ora paham mutul moto kok ditakoni wong-wonge murid ora paham dhek dhewe iki takoni ya ora paham asal gendeng tenan makane dipelajari sik asal urung diulangno wong tak durunge ngulang iku dipelajari sik dipahami sik baru mulang ngono lho nek wis dipelajari kono sing kurang paham ditakokne ngono dadi kok nek takoni murid ono dadak bingung kae Jangan sulit-sulit. mbok menawa ngono lho mbok menawa nang ngene penak iso ana variasine ya iso guyon orang kan lho kita ngaji malam-malam nggak begini wong teklak-teklok apa meneh yang kecil situ kae tukang ngantukan tapi mergo wedok dhewe ya tak hormati anjurannya ngoten nggih ya itu orang hamil lihat itu duduk terlentang, nyesek, miring kesemutan, tengkurap, takut meleduk, salah. Bayangkan, zaman pernah nggak nungguin istri melahirkan? Itu sakit luar biasa. Sakit orang melahirkan itu, katanya. Ya katanya, aku belum tahu air, yang belas dari ringin. Taruhannya nyawa itu. Sakit itu. Luar biasa itu. Yang nggak bayangkan ya. Masuknya 3 on, masuknya cuma 3 on, keluar 3 kilo, orang bener-bener bu, mlebune pirang on, men ditimbang tau piro? 10 on lah kok gede men, 3 on paling, metu 3 kilo, Lebih gede lagi keluar. masuk akal nggak? Orang melahirkan sakit masuk akal dan pasti bisa dibuktikan, nggak pernah melahirno kowe lono, kok orang hormati karo wong wedok itu. Wong wedok do disepelekne. Aku nek wong wedok tak sayang-sayang, angkat-angkat derajate. Jangan sampai dia jadi orang rendah. Masalah dia pilih merendahkan diri, salahmu dhewe. Kita mulyane ra gelem tak angkat derajatmu ya mbok sia-siano, nah itu. Mung itu hakikatnya juga Gusti Allah yang memuliakan. Makanya aniskuri kata Allah. Bersyukurlah kamu kepadaku. Wali-wali daika. Sama kedua orang tuamu yang sudah berjuang berderai bara untuk demi hidupnya kamu dalam dunia ini. Oke? Keren. Ojo digoleki ning bukune ora ono. Tapi referensinya ada di Al-Qur'an gitu loh. Artinya ini keterangan di Quran juga dijelaskan. Ini pemahaman itu kan enak jadi ada hikmahnya. Oh aku biar muter itu maksudnya ngene. Oh aku nyium masyarakat maksudnya ngene. Terus ada sikap yang berubah. Mulai haji kok tambah galak karo bojo lah goblok kok. Mentang-mentang wis haji terus galak ngono wae. Oh aku haji ngono. Ora mulai haji itu tambah sayang. Mau beruntung lah yang punya istri haji. Mesti sayangnya pol anggar hajinya mabrur. Sangat itu. Oh iya. Lah, paham nggih? Dah. Nah, sebelum kedatangan agama Islam, sebelum kedatangan agama Islam, bangsa Arab tidak menghormati perempuan. Perempuan itu jinyek. Kalau punya anak perempuan malu, makanya sampai kena ada. Orang Arab itu menghubur anak perempuannya, hidup-hidup. Ada, karena malu. Tuh, tak ada yang menghormati perempuan. Nah, begitu datang Nabi Muhammad dengan Islam, berusaha Nabi Muhammad memuliakan wanita. Makanya sampai Nabi Muhammad mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Jangan diomongin ke anak-anak, karena anak-anak itu suka kepo. Kalau dia pengen masuk surga, dia cari surga dari kaki ibu, ditelusurin, nah gimana nih surga, gitu ya. Jangan dilihat anak-anak, bapaknya nggak apa-apa. Kan gitu, emang adanya di sekitar itu. Nabi diangkat. Ridho Allah biridol walidain.
Bahkan ada lagi hadis yang menyatakan anisa'wi madul, bila wanita itu tiangnya agama. Banyak lagi. Di sini kita ada ibu jari tapi nggak ada bapak jari. Kota ya ada ibu kota ini nggak ada bapak kota. Banyak hal. Orang yang baik-baik tandanya Jempol. jempol. Yang nggak baik jentik. Rendah bentuk IPT. Jentik manfaatnya apa? Nggo ngetes. Ayamnya ngendok apa? Ya jempol. Masa ngendok nganggo jempol ora mungkin jempol. Wah keren kayak ngono lho. Gitu. Oke ya. Menghormati perempuan. Kehidupan perempuan dilecehkan sehingga orang-orang dari suku tertentu merasa malu bila mempunyai anak perempuan. Saking malunya punya anak perempuan, maka anak tersebut dikubur hidup-hidup. Itu kan di sini tuh Anda. Islam melarang cara-cara hidup yang demikian itu. Perempuan harus dihormati. Di antara simbol-simbol penghormatan itu dibakukan dalam ibadah haji. Tuh, banyak mana ibadah haji itu. Dengan datangnya agama Islam, haji yang menjadi obsesi masyarakat Arab semenjak pra-Islam, diperbaiki tata caranya. Zaman dulu sudah ada, tapi tata caranya diperbaiki sejak datangnya diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diperbaiki tata caranya, ya, bukan esensinya. Perjalanan haji ada di dalam darah orang-orang Arab. Ya. Bagaimanapun keadaannya, seorang Arab masih meyakini bahwa ibadah haji akan menyelamatkan dirinya. Masyarakat Arab. Karena itu, tata cara rangkaian ibadah haji diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan cara menapak tilasi perjuangan Nabi Ibrahim, dengan cara menunaikan ibadah haji, seorang muslim diharapkan mampu menjalani hidup ini dengan benar, baik untuk kehidupan pribadinya maupun untuk kehidupan masyarakatnya. Perempuan harus dihormati dalam kehidupan ini, bukan hanya di dalam rumah tangga, tetapi juga di dalam masyarakat dan negara. Mencium Hajar Aswad merupakan simbol untuk menghormatinya. Makanya wanita itu senangnya dicium. Dan yang senang mencium biasanya Andri. Hah? Laki-laki enggak juga. Perempuan kalau lagi nyium ya ngono kae. Ayo Mas tuh ya. Iya, ya. Itu namanya saling cinta mencintai. Saling sayang menyayangi. Ya. Demikianlah tabarukan kita. Ya, bedah buku Mesrik dan Makrifat Sunan Kalijaga yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Kiai Ahmad Khosyif, yang baru saja saya bacakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Apabila nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, didiskusikan, nanti kita sambil ngopi rokokan bersama. Semoga Allah memberikan kekuatan dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita termasuk orang-orang yang muslimin, mukminin, muhsinin, muflisin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina
wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik fir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna minasyahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Qabul ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.